Medical Bypass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai fisiologi jantung 2, lanjutan dari video sebelumnya yaitu fisiologi jantung yang pertama. Untuk dari video kali ini kita akan membahas yang pertama mengenai apa itu cardiac output, apa itu stroke volume, apa itu tekanan darah, dan apa itu mean arterial pressure atau disingkatnya MAP. Jadi langsung saja untuk dari yang pertama, dari cardiac output. Untuk dari cardiac output ini sendiri definisinya yaitu atau dia biasanya disingkatnya cardiac CO, atau dalam bahasa Indonesianya dia biasanya disebutnya curah jantung. Jadi definisinya yaitu volume darah yang dikeluarkan dari ventricle dalam 1 menit. Jadi total darah yang dikeluarkan dari ventricle ke kiri saat dia kontraksi itu dihitungnya dalam 1 menit. Totalnya berapa? Nah, untuk dari bagaimana cara mendapatkannya, yaitu hasil perkalian dari stroke volume dikali heart rate. Stroke volume ini sendiri nanti selanjutnya akan dibahas, dan untuk heart rate ini sendiri tahu ya, untuk yaitu detak jantung dari berapa kali dalam 1 menit seperti itu. Jadi pada orang normal yang dia non olahragawan, non atlet, itu pada saat istirahat stroke volumenya yaitu 70 ml rata. Ada yang menyebutnya 70, ada yang menyebutnya 75, berbeda dari sumber dari referensinya itu tidak apa-apa, sama. Dan untuk dari rata heart rate-nya yaitu pada orang normal yang non atlet seperti itu dia yaitu 75 detak jantung per menit. Lalu apabila dikalikan nanti hasilnya 5,25 liter per menit. Ini merupakan hasil dari cardiac output normal. Normalnya rentangnya sekitar pada orang-orang itu normalnya sekitar 5 sampai 6 liter per menit cardiac output seseorang. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu stroke volume. Stroke volume merupakan komponen untuk mendapatkan dari jumlah cardiac output. Untuk dari stroke volume ini sendiri itu merupakan dalam bahasa Indonesia yaitu disebutnya volume sekuncup atau isi sekuncup, dan untuk dari biasanya disingkatnya yaitu SV. Dan dari definisinya itu merupakan volume darah yang dikeluarkan dari ventricle dalam 1 kali sistolik atau dalam 1 kali kontraksi. Jadi perbedaannya dari cardiac output itu dalam 1 menit, sedangkan untuk dari stroke volume itu dia dalam 1 sistolik. Bagaimana cara mendapatkan dari volume dari stroke volume ini, yaitu dengan hasil perkalian dari hasil perkalian stroke volume, yaitu dari hasil pengurangan EDV min ESV. EDV itu apa? EDV itu merupakan end diastolic volume. Jadi volume diastolik, volume darah saat fase diastolik, saat dia akhirnya, seperti itu. Lalu kalau ESV itu apa? ESV yaitu end systolic. Jadi untuk dari pengertiannya, dari artinya saja apabila di bahasa Indonesia kan, yaitu dia volume saat fase sistolik yang terakhir, paling terakhir ya. Jadi seperti ini dari EDV min ESV biasanya pada orang normal ya, sama dia orang yang non atlet itu seperti itu, yang dia tidak beraktivitas, yaitu volume dari end diastolic volumenya yaitu 135, dan untuk dari volume sistoliknya, end systolic volumenya ESV-nya itu 60 ml. Lalu apabila dijumlahkan itu akan dikurangkan, maksudnya dia akan didapatkan hasil 75 ml. Ini rata-rata pada orang yang dia tidak atlet seperti itu. Nah, ini perbedaan antara orang yang dia bukan atlet dan orang yang atlet maraton. Jadi bisa dilihat untuk pada atlet maraton ini dia pada saat istirahat maupun saat dia beraktivitas, maksimum tuh pada saat dia aktivitas itu dia volumenya lebih besar pada orang yang atlet maraton dari volume stroke volumenya, isi sekuncup atau volume sekuncupnya. Tetapi dari heart rate-nya atau frekuensi denyut jantungnya dia lebih rendah pada atlet maraton. Itu mengapa bisa seperti itu? Dikarenakan pada orang yang dia atlet itu menjaga agar dari otot jantungnya dia tidak cepat lelah. Namun selain
cepat lelah, dia juga dibutuhkan suatu, karena saat kita pada atlet maraton, saat dia perlombaan seperti itu, dia membutuhkan kontraksi dari otot, ya kan, sumber kontraksi atau sumber energi dari darahnya seperti itu. Jadi ototnya dia banyak yang kontraksi secara lama seperti itu, akhirnya membutuhkan energi yang lama, sumber energi yang lama itu, dan membutuhkan, kalau energi yang dia banyak dan lama itu membutuhkan darah yang banyak juga. Makanya dia selain dia frekuensi denyut jantungnya dia rendah, dia juga membutuhkan darah yang banyak juga. Sini membutuhkan darah yang banyak. Makanya pada orang-orang yang atlet biasanya dia melakukan latihan seperti melakukan latihan kardio seperti itu, tujuannya dia untuk menjaga dari dia dalam satu kali kontraksi itu dia bisa memberikan suplai darah ke seluruh otot. Harapannya seperti itu, karena seluruh ototnya, hampir seluruh ototnya dia berkontraksi, makanya dia volumenya lebih banyak pada orang yang daripada pada orang yang dia bukan atlet seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, jadi selain dia mengapa dari isi skuternya dia lebih banyak dan frekuensi denyut jantungnya lebih rendah pada atlet seperti itu, karena pada atlet membutuhkan dari suplai darah ke otot-ototnya itu lebih banyak, karena banyak otot yang kontraksi saat dia bergerak seperti itu. Di samping itu, karena suatu mekanisme kompensasi itu, dia juga melakukan agar dia tidak cepat lelah dari jantungnya, dia melakukan dari denyut jantungnya itu dia lebih rendah seperti itu. Singkatnya seperti itu. Lalu untuk dari gambarannya, bagaimana kita mengetahui dari end diastolic volume dan end systolic volume. Jadi kalau kita lihat dari video sebelumnya, dari fisiologi jantung yang pertama, itu kan ada fase yang namanya kontraksi isovolumik, ada periode ejeksi, dan pada periode relaksasi isovolumik. Itu merupakan dia suatu sistolik ya. Nah, sistolik ini itu kan pada fase yang terakhir, yaitu pada relaksasi isovolumik ini, yang ini itu dia pada kan darahnya sudah dikeluarkan semua, ya kan, dikeluarkan menuju ke aorta, akhirnya aortanya tertutup karena perbedaan tekanan agar menjaga dari darahnya tidak kembali lagi ke ventrikel kiri. Nah, pada saat titik di sini ini tuh dia volumenya sekitaran 50 pada di sini, 50 dari 50 cc atau 50 ml ya. Nah, ini yang disebut end systolic volume. Jadi volume darah pada saat fase sistolik yang terakhir, yaitu pada relaksasi isovolumik ini. Ini pada yang terakhirnya, yaitu 50 ml. Ini untuk setiap orang bermacam-macam. Ini dari referensi yang berbeda, menyebutkannya juga berbeda, tapi hampir sama. Perbedaannya hanya sedikit, itu tidak apa-apa. Jadi pada referensi ini menyebutkan end systolic volumenya itu 50, sedangkan untuk yang ini dia 60. Itu tidak apa-apa. Lalu kalau yang end diastolic volume, jadi setelah siklusnya setelah sistolik, dia akan terjadi diastolik. Diastolik itu apa? Diastolik itu fase ventrikel untuk mengisi dari darahnya ke ventrikel seperti itu. Darahnya dari atrium menuju ke ventrikel. Periode yang disebut periode pengisian. Nah, periode pengisian ini kan juga ada 3, yaitu dia rapid inflow, lalu dia diastasis, dan juga dia ada yang bagian fase terakhirnya, itu dia fase yang ini, volume diastolik akhirnya. Jadi pada saat fase diastolik yang terakhir itu dia ada volume, karena dia habis terisi, akhirnya dia menambah volumenya menjadi sekitaran 120 di sini. Jadi seperti itu. Itu dari pengertian dari end diastolic volume dan end systolic volume, atau bisa disebutnya volume sistolik akhir atau volume diastolik akhir. Jadi lebih mudahnya volume sistolik akhir. Jadi volume saat volume darah di dalam ventrikel saat fase sistolik yang terakhir. Sedangkan untuk dari volume diastolik akhir itu merupakan volume darah yang ada di ventrikel saat fase diastolik. Diastolik saat setelah dia pengisian, sebelum dia terjadi sistolik. Seperti itu. Selanjutnya untuk dari stroke volume ini, dia ada dipengaruhi, atau dari regulasinya dia dipengaruhi oleh 3 hal. Dipengaruhi oleh preload,
afterload, dan juga kontraktilitas dari otot jantungnya. Dia dipengaruhi besar kecilnya, dia dipengaruhi oleh 3 hal ini. Apa itu preload, apa itu afterload, dan apa itu kontraktilitas. Jadi preload ini sendiri, preload merupakan dihitungnya meregangnya otot jantung atau meregangnya ventricle saat pengisian. Jadi untuk dari preload ini sendiri, saat dia diastolik, ya kan, itu kan dia ototnya meregang, otot dari jantungnya itu dia dari ventricle yang meregang. Nah, itu yang disebut preload. Meregang itu dia untuk memperluas dari volumenya agar darahnya banyak yang masuk. Nah, seperti itu. Nah, dari preload ini sendiri itu dia dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu durasi diastolnya dan dari venous return. Nah, durasi diastolnya, jadi apabila dari durasi diastolnya dia memanjang atau dia meningkat atau dia memanjang, itu otomatis fase untuk mengisinya itu dia semakin meningkat juga, volumenya akhirnya dia preloadnya dia meningkat, volume dari darahnya, karena kan dia ngisinya semakin lama, seperti itu. Sedangkan untuk venous return yaitu dia darah yang kembali ke dalam jantung, itu disebut venous return. Karena kan darah ini kembali dari vena cava inferior dan vena cava superior, itu jumlahnya itu kalau apabila dia semakin besar pada orang yang contohnya dia awalnya dia duduk atau dia tiduran lalu berdiri, itu merupakan awalnya dia darahnya dia dari bawah dia akan kembali semua untuk berdiri, seperti itu. Jadi pada saat orang yang dia dari posisi duduk ke berdiri, itu salah satu contohnya, itu dia venous return-nya dia semakin tinggi karena darahnya yang dipompa kembali ke jantung. Nah, dipompanya dia bisa dipengaruhi oleh kontraksi dari otot-otot, seperti itu, dia semakin banyak. Nah, akhirnya venous return semakin banyak, preload-nya dia juga semakin meningkat. Lalu afterload itu apa? Afterload itu merupakan suatu tekanan yang dibutuhkan ventricle, ya kan, untuk membuka dari katupnya atau mengeluarkan dari darahnya di ventricle kiri, ya kan, untuk mengeluarkan darah ke aorta. Jadi pada video yang pertama sudah dijelaskan untuk membuka katup aorta itu dibukakan tekanan di dalam ventricle harus melebihi dari tekanan yang ada di aorta, di arteri aorta. Jadi ini yang disebutnya afterload. Nah, afterload ini apabila dari tekanan aortanya dia semakin tinggi, afterloadnya dia juga semakin tinggi, tekanannya juga semakin tinggi, meningkat, seperti itu. Sedangkan kalau tekanan aortanya dia rendah, ya, otomatis dari afterloadnya juga dia rendah, seperti itu. Tekanan yang dibutuhkan untuk ventricle untuk mengeluarkan darah ke aorta atau untuk membuka dari katupnya, seperti itu. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kontraktilitas otot jantung itu bisa dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu inotropik negatif dan inotropik positif. Jadi kontraktilitas otot jantung, kontraktilitas itu sebuah kontraksi, jadi kekuatan kontraksi seperti itu dari otot jantungnya. Jadi dipengaruhi oleh 2 hal, inotropik negatif dan inotropik positif. Inotropik itu suatu salah satu sifat jantung yang dia memiliki sifat yaitu dia meningkatkan dari kontraksi. Nah, inotropik ini negatif dan positif apabila dia meningkat. Jadi apabila dia ada inotropik positif, contohnya dia karena adanya suatu stimulus dari simpatis seperti itu dia akan meningkat, gitu. Dan kebalikannya apabila dia inotropik negatif, jadi dia akan menurun dari kontraktilitasnya, gitu. Yang nantinya kalau misal contoh preloadnya dia meningkat, durasi diastolnya dia meningkat, akhirnya dia meningkatkan dari preload, akhirnya stroke volume-nya dia meningkat. Stroke volume meningkat, cardiac output-nya dia juga meningkat, seperti itu.
Contohnya lagi kalau misal dia venous return-nya dia menurun, ya kan, pada orang yang istirahat, pada orang yang dia tidur seperti itu darah yang kembali ke jantung itu dia menurun, otomatis preloadnya dia menurun, stroke volume-nya menurun, dan dari cardiac output-nya dia juga menurun. Dan afterload juga sama, apabila dari tekanan aortanya dia meningkat, otomatis dari tekanan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan darah, tekanan yang dibutuhkan oleh ventricle untuk mengeluarkan darah itu semakin meningkat atau afterloadnya meningkat, otomatis stroke volume-nya meningkat dan cardiac output-nya dia akan meningkat juga, seperti itu. Dan kontraktilitas juga sama, apabila dia kontraktilitasnya meningkat karena ada suatu inotropik positif akan meningkatkan dari stroke volume akan meningkatkan dari cardiac output, seperti itu. Lalu lanjut, selanjutnya tadi komponen dari cardiac output yaitu salah satunya yaitu heart rate. Jadi perkalian stroke volume kali heart rate. Nah, heart rate ini sendiri dia diatur ya, atau dia dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, oleh saraf otonom. Saraf otonom sendiri apabila simpatis, dia akan meningkatkan dari heart rate-nya. Meningkatkan dari heart rate-nya melalui dari memberikan sinyal ke nodus SA dan AV ya. Nodus SA dan AV, sehingga dia dari heart rate-nya akhirnya dia berdetak semakin cepat. Sedangkan kalau parasimpatis dia kebalikannya, dia akan menurun gitu. Akan menurunkan dari heart rate-nya. Dan untuk dari kimiawi, contohnya dari hormon dan kation. Hormon seperti hormon-hormon katekolamin seperti adrenalin, lalu juga hormon-hormon adrenalin seperti epinefrin dan norepinefrin ya, NE ya, itu dia akan meningkatkan dari heart rate-nya, seperti itu. Sedangkan untuk kation seperti natrium, lalu juga dari kalium dan juga dari kalsium, itu dia juga akan mempengaruhi dari heart rate karena depolarisasi dari otot jantung itu dia dipengaruhi oleh kation juga, seperti itu. Dan dari faktor lainnya itu seperti usia dan jenis kelamin itu juga akan mempengaruhi dari heart rate. Semakin dia usianya dia bertambah, biasanya heart rate-nya dia semakin menurun, seperti itu. Dan untuk dari jenis kelamin biasanya pada wanita dia lebih rendah daripada yang laki-laki. Lalu selanjutnya dari ini gabungan dari semuanya, kesimpulannya. Jadi tadi cardiac output dia merupakan hasil perkalian dari stroke volume dan heart rate. Stroke volume ini sendiri dia dipengaruhi oleh 3 hal, preload, kontraktilitas, dan afterload. Preload ini dia contohnya pada orang yang dia beraktivitas, ya kan, itu dia saat aktivitas, contohnya saat olahraga ini, dia dari preloadnya dia semakin meningkat seperti tadi pada atlet itu. Atlet kan dia volumenya meningkat lebih tinggi ya kan daripada orang yang non atlet. Akhirnya pada orang yang dia atlet atau orang yang dia mungkin atlet sepak bola seperti itu dia preloadnya dia meningkat. Preload itu apa? Itu jadi peningkatan dari volume berdasarkan dari EDV min ESV. Semakin meningkatnya EDV, otomatis preloadnya dia akan meningkat, seperti itu. EDV itu apa? Yaitu dia merupakan peregangan dari ototnya, didapatkan dari peregangan dari otot, atau peregangan dari otot itu dia definisi dari preload. Lalu untuk dari kontraktilitas dia dipengaruhi oleh ion-ion kation seperti kalsium, seperti itu, dari simpatis ya kan, dari otonom, simpatis, dari katekolamin seperti dari hormon seperti itu. Lalu dari tiroid hormon juga dia berpengaruh terhadap kontraktilitas dari otot jantungnya. Dan juga dari afterload ini, dari penurunan dari ya kan, afterload kan suatu tekanan yang dibutuhkan ventricle untuk dia mengeluarkan dari darah dari ventricle ya. Nah, apabila dari dia dari tekanan aortanya atau dari saat dia tekanan aortanya itu dia menurun ya kan, dia akan menurunkan dari afterload, seperti itu.
arterial blood itu dia juga dari aorta, itu maksudnya dari arterial blood pressure, tekanan darah dari arteria seperti itu. Akhirnya apabila dia afterloadnya ya kan, tekanan aortanya dia rendah, akhirnya kan dia untuk membuka katupnya dia lebih gampang, lebih cepat seperti itu. Akhirnya dia mengeluarkan darahnya dia semakin cepat juga, semakin banyak ya kan. Akhirnya dia juga akan meningkatkan dari stroke volume gitu. Jadi apabila maaf ralat sebelumnya saya salah menyebutkan. Jadi apabila dari penurunan dari afterload ya kan, karena tegangannya kan dia menurun, akhirnya darahnya yang dikeluarkan itu dia semakin banyak ya kan, lebih mudah seperti itu. Akhirnya dia akan menekan dari stroke volume. Apabila dari kontraktilitasnya dia meningkat, dia akan menekan dari stroke volume. Dan apabila dari preloadnya, darah yang kembali ke jantung juga semakin banyak, dia akan menekan dari stroke volume. Stroke volume meningkat, akhirnya dia akan menekankan dari cardiac output. Selain dari stroke volume, itu dari heart rate juga. Heart rate dipengaruhi oleh tadi nervous system, dari otonom, dari kimiawi ya, kimiawi dari katekolamin, dari tiroid hormon, dari kadar kalsium di ekstraseluler, kalsium, lalu natrium, kalium seperti itu dia akan mempengaruhi dari heart rate. Akhirnya apabila heart rate-nya meningkat saat dia aktivitas, entah dari dia otonom saat dia kita kan juga saat kita olahraga ya, kita juga dari sistem otonom kita simpatis itu dia akan meningkat. Apabila dia meningkat ya kan, apabila dia meningkat dia akan meningkatkan dari heart rate meningkat akan meningkatkan cardiac output seperti itu. Nah selanjutnya untuk regulasi dari jantung tadi segera sudah kita jabarkan tadi. Nah itu untuk lebih detailnya, jadi di sini ada yang disebut cardiovascular center di medula oblongata. Jadi ini suatu nukleus yang dia akan mengatur dari jantung, dari heart rate-nya, dari kontraktilitasnya seperti itu. Jadi dia didapatkan dari mana? Didapatkan dari inputnya atau sensoriknya, dia didapatkan dari atau bisa disebut aferennya, itu dia didapatkan dari yang pertama dari otak ya kan. Nah dari cortex cerebri. Nah dari cortex cerebri dan juga dari sistem limbik dan dari hipotalamus. Contohnya pada saat kita berlari karena kita dikejar oleh seseorang seperti itu. Nah itu dia pada sistem limbik itu dia akan meningkat, akan mengirimkan sinyal ya kan, mengirimkan sinyal ke cardiovascular center ya kan. Selain itu dari sensoriknya dia dari proprioceptor. Jadi apabila saat kita bergerak, contoh kita mau lari seperti itu kan ada pergerakan dari sendi-sendi. Dia ada pergerakan dari sendi-sendi ya kan. Akhirnya dia akan mengirimkan sinyal ke dalam cardiovascular center juga. Selain itu dari baroreceptor juga. Baroreseptor, tekanan, reseptor untuk tekanan, yaitu tekanan pada blood pressure, tekanan darah ya. Jadi reseptor untuk tekanan darah itu di baroreseptor ya kan, itu dia juga akan mengirimkan sinyal ke dalam cardiovascular center. Dan dari kemoreseptor juga, dari H+ untuk keasaman dari darah, lalu dari karbon dioksida, dari oksigen juga. Nah itu apabila dari semua input ini atau dari semua sensor ini dia akan menuju ke cardiovascular center. Dan untuk dari efektornya, hasil dari input ini dia akan didapatkan beberapa hal, yaitu yang pertama dari parasimpatis melalui dari nervus vagus, itu dia akan menurunkan dari heart rate. Sedangkan untuk simpatis itu dia sebagai cardiac accelerator, melalui itu dia akan meningkatkan dari heart rate dan kontraktilitas. Akhirnya dia akan meningkatkan dari tekanan darah dan meningkatkan dari cardiac output. Dan juga simpatis ini dia selain meningkatkan dari heart rate pada pembuluh darah, dia akan menyebabkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi dia juga akan meningkatkan dari tekanan darah juga. Apabila dari pembuluh darahnya dia meningkat seperti itu, pembuluh darahnya dia mengalami vasokonstriksi maksudnya. Nanti akan dibahas di slide setelahnya. Lalu
Ini juga gambaran lebih jelasnya. Jadi tadi apabila ada dari baroreseptor tekanan reseptor tekanan darah di bagian itu ada di dua, yaitu di arcus aorta dan di sinus carotis. Itu dia apabila mendapatkan bahwa tekanan darahnya dia ini rendah nih, seperti itu contohnya rendah nih, dia akan mengirim sinyal ke cardiovascular center di medulla oblongata ya, melalui dari nervus glossopharyngeus yang nervus ke-9. Akhirnya dari cardiovascular center ini, nukleus cardiovascular center ini, dia akan beroperasi, memberikan sinyal lagi. Oh, ini tekanan darahnya udah diterima nih, pesannya apa, kalau misal tekanan darahnya dia rendah, tujuannya dia selanjutnya kerjanya dia akan ditingkatkan agar tekanan darahnya dia meningkat, seperti itu, yaitu dengan melalui nervus vagus juga untuk dari parasimpatisnya. Ini kalau parasimpatis apabila dia mendeteksi dari reseptornya ya, dari reseptornya dia itu tekanan darahnya tinggi, akhirnya dia akan mengeluarkan dari parasimpatis untuk menurunkan dari apa? Menurunkan, dia akan masuk ke SA node dan dari AV node untuk menurunkan dari heart rate-nya. Heart rate menurun, otomatis dari cardiac output-nya menurun. Cardiac output menurun, tekanan darah menurun. Jadi untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi apabila dia jalurnya yang ini. Nah, kalau misal dia jalurnya yang dia simpatis, dia akan turun dulu ke medulla spinalis, lalu dia akan keluar sesuai di segmennya, yaitu dia akan ke trunkus simpatis di ganglionnya. Itu dia akan memberikan efektor ke nodus SA dan nodus AV juga, tapi dia simpatis, dan juga dari otot ventricle ya kan, atau disebutnya myocardium dari ventricle. Simpatis ini dia akan meningkatkan dari heart rate ya kan, meningkatkan dari heart rate dan meningkatkan dari kontraksi. Akhirnya juga ini dia akan meningkatkan dari cardiac output. Cardiac outputnya meningkat, akhirnya tekanan darahnya meningkat. Itu jalur apabila dari reseptornya dia menerima bahwa tekanan darahnya dia rendah, seperti itu. Lalu selanjutnya tekanan darah ini sendiri itu definisinya apa? Jadi tekanan darah ini itu didapatkan itu dari hasil dari kontraksi ventricle. Jadi dari kontraksi ventricle itu dia akan mengeluarkan atau dia bisa disebut dia akan menghasilkan dari suatu tekanan. Karena kan tadi untuk dari dia mengeluarkan darah itu membutuhkan suatu tekanan. Nah, itu disebutnya tekanan darah. Nah, tekanan darah itu dia ada dua, ada tekanan sistolik dan diastolik. Sistolik itu didapatkan apabila dia saat kontraksi atau saat dia sistol, dan diastolik dia saat dia diastol. Jadi tekanan darah maksimum saat dia sistolik ya kan, dan tekanan darah minimum saat dia diastolik. Nah, tekanan darahnya tadi dia ada reseptornya baroreseptor ya kan. Nah, untuk dari tekanan darah ini itu juga ada yang disebutnya rata tekanan MAP. MAP ini sendiri suatu rata tekanan darah di arteri seluruh tubuh. Itu disebutnya MAP, mean arterial pressure ya kan. Mean arterial pressure ini nanti tujuannya untuk mengetahui dari dia saat proses difusi dari seperti oksigen, karbon dioksida, atau dari plasma darah atau isi dari plasma darah, untuk dia dapat terjadi difusi ke jaringan, seperti itu. Itu dibutuhkan MAP ini ya kan? Atau bisa disebut dia dibutuhkan untuk perfusi, seperti itu. Nah, MAP ini sendiri itu dia didapatkan hasil dari rumus dari tekanan darah saat dia diastolik ditambah sepertiga hasil dari pengurangan dari tekanan darah saat dia sistolik ya kan, saat dia sistolik dan saat dia diastolik. Itu nanti dia didapatkan suatu MAP rata-rata. Selain itu, MAP juga bisa didapatkan dari mana? Dari hasil perkalian cardiac output dikali dari resisten. Resisten itu apa? Resisten itu
di selanjutnya nanti akan dibahas. Jadi ini merupakan rentang normal dari rentang normalnya dan dari klasifikasi dari tekanan darah menurut JNJ 7. Yang terbaru ada dari JNJ 8. Ini untuk dari JNJ 7. Jadi untuk dari klasifikasi tekanan darah, apabila dia dikatakan normal apabila dia kurang dari 120 dan kurang dari 80. Jadi dua-duanya dia harus kurang dari 80 dan kurang dari 120, baik maupun sistol maupun diastol, agar dikatakan normal. Apabila dia mengalami peningkatan salah satu, itu dia tidak dikatakan normal, dia sudah dikatakan tekanan darahnya meningkat. Apabila dia di rentang 120 sampai 139, dia masuknya ke prehipertensi. Apabila dia di atas 80 sampai 89 dari diastolnya, dia masuknya prehipertensi. Kalau ini dia atau. Jadi dibutuhkan salah satu saja. Apabila dia mencapai ke tekanan darah yang ini, dia juga sudah dimasukkan ke prehipertensi. Dan sama halnya seperti hipertensi derajat pertama dan hipertensi derajat 2. Apabila dari sistoliknya dia sekitar 145, dia masuk ke rentang sini. Dia berarti hipertensi. Meskipun dari tekanan darah diastolnya dia 70 kurang dari 80 berarti. Itu dia udah dikatakan hipertensi. Itu bisa satu-satunya atau bisa dua-duanya dan atau seperti itu. Lanjut, jadi untuk dari tekanan darah ini sendiri itu dia dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi seperti cardiac output tadi, karena kan dari tekanan darah kan apabila di arteri itu disebutnya MAP, ya kan? Itu dia dipengaruhi oleh cardiac output. Cardiac output ini dia juga bisa dipengaruhi oleh hormon tadi, ya kan? Bisa melalui hormon, bisa melalui dari persarafan dari simpatis, parasimpatis, ya kan? Contohnya apabila dia peningkatan dari heart rate-nya dan kontraktilitasnya, apabila dia ada hormon dari norepinefrin dan epinefrin, ya kan? Hormon adrenalin. Nanti efeknya dia akan meningkatkan dari tekanan darah. Dan juga jangan lupa dari MAP atau dari tekanan darah di arteri itu dia juga dipengaruhi oleh resisten atau bisa disebutnya SVR, systemic vascular resistance. Jadi tekanan ya nanti di slide selanjutnya ini nanti apabila dari mungkin ini saya jelaskan dulu. Jadi untuk dari systemic vascular resistance itu dia merupakan suatu resistensi atau suatu bisa dikatakan resistensi itu suatu perlawanan seperti itu, atau dia suatu tahanan terhadap aliran darah karena gesekan antara darah dan dinding pembuluh darah. Itu dia akan menghasilkan suatu friksi atau dia suatu gesekan seperti itu. Akhirnya itu yang disebut dengan systemic vascular resistance. Karena dari pembuluh darah dan darah itu pas saat dia darahnya mengalir itu pasti dia ada suatu gesekan itu disebutnya SVR ini. Nah SVR ini dia dipengaruhi oleh beberapa macam, yaitu dari pertama, apabila dari sel darah merahnya dia meningkat, ada kasus dia polisitemia, itu dia akan meningkatkan dari kekentalan atau viskositas dari darah. Contohnya pada sirup itu apabila dia dikasih air, ya kan, air kan sebagai pengencer seperti itu. Pengencer ini itu dia akan menurunkan dari viskositasnya, dia akan semakin encer. Viskositas itu keenceran sebagai kekentalan seperti itu. Kekentalannya dia semakin menurun. Beda kalau misal dia hanya sirup saja. Sirup kan dia sudah kental seperti itu. Karena dia dari komponen dari sirupnya atau dia dari molekul-molekul seperti glukosanya dan dari gula-gulanya seperti itu untuk pemanisnya itu semakin lebih banyak daripada airnya. Makanya dia kekentalannya dia meningkat atau kekentalannya dia lebih tinggi daripada dia sudah dikasih air seperti itu. Akhirnya viskositas meningkat, dia akan menaikkan dari SVR resistensinya. Jadi kalau ibaratnya kalau misal pada sirup itu kan dia apabila dituangkan itu dia lebih lama, ya kan, lebih lama. Nah itu apabila dia lebih lama otomatis kan dia gesekannya dia semakin besar
dan membutuhkan tekanan yang tinggi lagi. Nah itu makanya dia akan meningkatkan dari resistensi vaskuler ya. Selain itu, apabila pada orang yang dia obesitas ya kan, diri tubuhnya kan dia membesar karena lemak, otomatis dia membutuhkan suatu suplai darah juga lebih banyak. Akhirnya kalau misal suplai darahnya lebih banyak ya kan, pembuluh darahnya lebih banyak, lebih panjang, itu kan berarti kalau lebih panjang itu kan dia tekanannya, gesekannya semakin panjang juga. Akhirnya dia juga akan meningkatkan dari SVR juga. Dan juga apabila dia ada penurunan dari lumen dari pembuluh darah pada saat dia vasokonstriksi ya kan, itu dia gesekannya semakin besar. Contoh pada keran yang dengan dia selang dia lebar, atau dia yang lumayan lebar dengan selang yang sempit, itu dia gesekannya itu dia lebih tinggi pada yang selang yang sempit. Ini seperti itu. Akhirnya dia akan menekan dari resistensi vaskulernya. Lalu kembali lagi ke tadi. Nah, sistem SVR tadi, SVR dia apabila dia vasokonstriksi, dia dipengaruhi oleh hormon. Hormonnya seperti apa? Angiotensin 2, yaitu pada jelas RAAS, renin, angiotensin, aldosteron, ya kan? Dan pada hormon vasopresin atau antidiuretik ADH, ya kan? Dan juga pada norepinefrin, itu dia akan menyebabkan dari vasokonstriksi. Itu dia akan meningkatkan dari tekanan darah karena dia lumennya dia mengecil, SVR-nya menambah, seperti itu. Selain itu, dari apabila dari pembuluh darahnya dia vasodilatasi karena atrioretic peptide, itu dia merupakan suatu molekul yang dia tujuannya untuk memvasodilatasi dari pembuluh darah. Dan juga dari epinefrin itu juga ada efek untuk memvasodilatasi, dan dari NO atau nitric oxide itu juga akan memvasodilatasi. Otomatis kalau vasodilatasi atau dari lumennya lebih lebar, itu dia gesekannya atau resistensinya dia menurun. Apabila dia menurun ya kan, SVR-nya menurun, tekanan darahnya dia juga menurun, seperti itu. Dan dari volume darah juga, tekanan darah juga dipengaruhi oleh volume darah. Volume darah meningkat apabila dari darahnya itu dia meningkat lebih banyak, seperti itu. Oleh karena efek dari hormon aldosteron dia akan mengambil dari natrium kan sifatnya dia akan membawa dari air ya kan. Natrium direabsorpsi lagi lebih banyak, akhirnya air juga ikut lebih banyak ke dalam pembuluh darah. Akhirnya dia akan menekankan dari blood volume meningkat, dia akan meningkatkan dari tekanan darah. Karena tadi stroke volume ya kan, dia dipengaruhi oleh end-diastolic volume dan end-systolic volume. Saat EDV-nya dia meningkat karena ada peningkatan dari blood volume ya kan, blood volume meningkat, itu end-diastolic volumenya juga meningkat, jadi pengisiannya semakin banyak. End-diastolic volume meningkat, stroke volumenya meningkat. Stroke volume meningkat, dia cardiac output-nya dia akan meningkat. Cardiac output meningkat, dia akan meningkatkan dari tekanan darah, seperti itu. Dan apabila blood volume menurun apabila pada saat dia karena hormon atrioretic peptide, jadi dia akan menurunkan dari volume darah. Selain itu, dari menekan volume darah, dia juga dari hormon vasopressin, jadi mencegah air tidak akan air atau dia melalui dari aquaporin itu diambil lagi H2O airnya ya kan ke dalam pembuluh darah, akhirnya meningkatkan dari volume darahnya, seperti itu. Tadi vascular resistance sudah, lalu selanjutnya MAP ini sendiri, main arterial pressure ya. Main arterial pressure itu dia dipengaruhi oleh beberapa hal ya kan, yaitu yang pertama, ini merupakan simpulan ya, jadi simpulan dari semuanya tadi sebelumnya itu. Jadi apabila ada suatu peningkatan dari volumenya ya kan, volume darah, otomatis darah yang kembali saat yang disebut vasopressin ini dia akan semakin meningkat ya kan.
Apabila semakin meningkat, stroke Von Rotten juga dia akan mempengaruhi dari stroke volume. Stroke volumenya dia ikut meningkat. Stroke volume meningkat, cardiac outputnya meningkat, MAP-nya meningkat, tekanan darah di arteria dia akan meningkat. Selain itu dari efek dari pompa dari saat kontraksi dari otot. Jadi kontraksi otot ini otomatis contohnya pada otot-otot yang ada di bawah. Saat kalian pada posisi tidur, lalu kalian bangun, itu ada kontraksi dari otot-otot yang ada di bawah, ya kan? Otot-otot seperti otot-otot di kaki, gastrocnemius dan lain-lainnya, itu dia akan berkontraksi. Berkontraksi ini dia akan menekan dari pembuluh darah. Menekannya dia akan mendorong darah kembali ke atas ke jantung dari vena-venanya seperti itu. Artinya menekan venous return meningkatkan dari stroke volume meningkatkan dari cardiac output meningkatkan dari tekanan darah. Selain itu dari pompa dari respirasi juga bisa mempengaruhi, dan venoconstriction, jadi konstriksi dari venanya. Selain itu dari stroke volume dia juga dipengaruhi oleh simpatis, ya kan, dan dari hormon-hormon dari kelenjar adrenal di bagian medula, yaitu yang disekresi yaitu epinefrin dan norepinefrin. Dia akan meningkatkan dari stroke volume dan meningkatkan dari heart rate. Nah, akhirnya dia akan meningkatkan dari cardiac output meningkatkan MAP. Lalu penurunan dari impuls parasimpatis. Dari parasimpatisnya itu dia sinyalnya dia menurun, otomatis kan dia juga akan meningkatkan dari heart rate-nya. Heart rate meningkatkan cardiac output meningkatkan dari MAP-nya, seperti itu. Dan ini tadi sudah dijelaskan yang mempengaruhi dari SPR, ya kan, dari viskositas, dari panjangnya pembuluh darah, dan dari lumen pembuluh darahnya, ya kan, diameter dari pembuluh darahnya. Baik, untuk dari videonya sekian, untuk dari fisiologi jantung tuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya harap bisa memahami. Apabila masih ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.